pembelajaran hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Kita dalam keadaan baik hari ini. Ya, terima kasih untuk semuanya sudah bisa menyempatkan hadir untuk pembelajaran hari ini. Gimana tugasnya yang LKPD sudah dikerjakan atau ada kesulitan? Sudah. Sudah, alhamdulillah ya. Untuk nanti untuk tugasnya setelah dipresentasikan bisa dikirimkan hasil esainya ya. Tadi ada yang sudah mengirimkan, ada yang belum ya. Disertai dengan foto ya, foto nanti wawancaranya dengan siapa dan itunya dilampirkan gitu. Terus esainya difotokan. Kalau misalkan 2 lembar si esainya itu difotonya 2 ya, 2 lembarnya. Nah, untuk sekarang kita masuki acara atau kegiatan presentasi ya, presentasi hasil kalian mengerjakan LKPD, apa saja yang kalian lakukan atau kalian temukan di lingkungan sekitar rumah kalian ya. Nah, siapa untuk pertama, mau siapa dulu untuk presentasinya? Silakan sebelum ditunjuk, mau siapa dulu? Silakan, jangan. Siapa yang mau? Ayo. Risa, Fauzia, Jihan, sama Pani, ayo. Siapa dulu? Mudah-mudahan jaringannya lancar ya. Tidak seperti kemarin-kemarin jaringannya. Ya, dikarenakan tidak ada yang mau pertama, jadi terpaksa Bapak tunjuk pertama ya. Silahkan untuk pertama dimulai dari huruf yang pertama dulu atau yang terakhir ya. Tina A tahu aja tuh lah ya teh. Silakan Alisa. Dari huruf A dulu. Silakan baca itunya hasil esainya. Di awal. Hasil presentasinya ya. Dari mulai yang diwawancaranya siapa, terus nama penyakit sampai dengan upaya penyembuhannya atau upaya pencegahannya. Jangan terlalu apa namanya cepat karena jaringannya itu jaringannya kurang sinyal, jadi kadang suka luplep gitunya, suka luplep. Jadi silakan tidak boleh istilah nama tidak boleh rurusuhan gitunya. Jadi sesuai kita bicara aja gitu. Silakan Alisa. Contohin heula, Pak. Itu kudu dicontoh. Kan entas tadi, sok. Belajar memberanikan diri ya. Untuk presentasi atau berbicara di hadapan teman-teman yang lain. Ya. Membiasakan diri. Ya. Silakan. Ya sebisanya saja, jangan terlalu takut, jangan grogi atau naon, biasa aja, biasa santai. Silakan. Hari ini melakukan wawancara kepada Kalau mau membaca, kalau membacanya jangan terlalu
cepat gitu ya. Kalau mau dibaca silahkan dibaca, tapi jangan Namanya Pak. ya perkenalan nama dulu, terus nanti kalau mau dibaca itunya hasil penelitiannya, hasil wawancaranya tadi dibacanya jangan terlalu cepat ya. Ya silakan. Nama saya Ali. Saya ingin berbicara tentang wawancara ini. Gitu, Pak. Iya, sok lanjutkan. Iya. Saya hari ini wawancara kepada tetangga saya yang bernama Nina. Dia pernah mengalami peradangan pada usus buntu 2 tahun lalu. Penyebabnya adalah tidak mencukupi asupan putih dalam tubuh. Gejalanya besar, terasa nyeri atau sulit buang air kecil, perut kram, diare, belit, demam, kehilangan nafsu makan, tidak bisa buang gas. Penjelasan penyakit usus buntu atau apendisitis adalah pencernaan yang ditandai dengan peradangan pada atau usus buntu tersumbat atau tersumbat oleh tinja, benda asing, atau karena infeksi. Cara pengobat yaitu apendis diperlukan untuk operasi pengangkatan usus buntu. Cara pencegahannya adalah makan makanan, mengonsumsi makanan probiotik, asupan air putih dalam tubuh, makan atas Pak. Terus, nah, terima kasih untuk Alisa, tepuk tangan dulu ya untuk presentasinya bagus ya. Jadi terima kasih. Jangan jangan terlalu takut untuk salah gitu ya, atau dalam berbicara kita kan lagi belajar gitu ya, belajar untuk berbicara, mengungkapkan pemikiran atau kata-kata yang ada di kepala kita gitu. Jadi kita belajar sama-sama belajar, sama Bapak juga sama kadang-kadang suka blank atau apa gitu ya, kalau misalkan mau ngomong itu suka lupa gitu ya. Jadi kita belajar untuk membiasakan diri untuk berbicara di depan audien atau di depan teman-teman yang lain. Nah, tadi untuk Alisa ya, penyakit yang ditemukannya di lingkungan sekitar tadi tetangganya yang bernama Nina. Nah, Nina ini pernah mengalami itu penyakit usus buntu. Nah, usus buntu ini tadi dikatakan Alisa ya, itu dalam hal misalkan ya, dalam hal gejalanya apa saja tadi? Gejalanya jangan semuanya disebutkan, 1 atau 2 saja. Gejalanya contohnya apa? Yang pernah dialami oleh Nina tersebut? Sulit buang air kecil. Sulit buang air kecil. Yaitu awal mulanya ditemukan atau rasa nyeri dulu di dalam perut. Ada rasa nyeri nggak untuk misalkan pas mau atau ada apa namanya rasa nyeri atau kram atau gimana di dalam usus buntunya atau di dalam perutnya tidak? Ada. Ada, jadi ada rasa nyeri gitu ya. Terus ada sulit buang air kecil, ya. Terus diperiksa ke dokter gitu. Ya. Nah, kalau penyembuhannya itu bagaimana untuk Bu Nina? Diperlukan untuk operasi. Nah, dilakukan operasi. Nah, ya. Nah, untuk usus buntu itu jalan satu-satunya emang untuk penyembuhan supaya tidak terjadi lagi ya.
untuk penyakit usus buntu itu karena satunya itu dioperasi, ya dioperasi itu dibuang usus buntunya, ya bukan diperbaiki atau perbaiki usus buntunya, tapi usus buntunya itu dibuang karena tidak berfungsi lagi, gitu ya. Usus buntu itu tidak berfungsi lagi, jadi karena akan menghambat organ-organ yang lain, jadi dibuang. Gitu. Ya, itu untuk penyakit usus buntu. Silakan dari teman-teman yang lain ada yang ditanyakan atau menanggapi hasil dari wawancara untuk Alisa. Ada yang ditanyakan? Silakan. Fauzia, Fani, Raina, atau Jihan, silakan. Ada yang ngasih tanggapan atau ingin ada pertanyaan gitu ya, perlu ditanyakan terkait penyakit usus buntu tersebut. Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan giliran berikutnya siapa yang mau presentasi? Silakan. Ya, silakan Pani yang sudah mengangkat tangan. Silakan. Itunya di unmute dulu. Ya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fani Aurelia kelas 8. Ya, silakan Pani. Telah melakukan wawancara dengan saudara saya yang bernama Rani. Ia mengatakan bahwa ia pernah mengalami ambeien sekitar 1 tahun yang lalu. Dan penyebabnya dia sering terlalu lama dan sering menunda buang air besar. Ya. Di sini ambien adalah keluarnya darah saat buang air besar, namun tidak nyeri. Oh, ya, ya. Gatal dan iritasi di sekitar. Penjelasannya, ambien atau adalah kondisi ketika pembuluh darah atau vena yang terdapat sekitar anus yang membengkak atau meradang. Cara penyembuhannya adalah kompres dingin, makan makanan cukup serat, dan makan makanan cukup serat. Di sini cara penyembuhan. Ya. Cara penyembuhannya bagaimana? Apakah harus mengkonsumsi makanan yang mengandung, jangan menunda buang air, cukupi kebutuhan air mineral, dan jangan duduk terlalu lama. Ya, terus ada lagi? Ya. Sudah? Nah, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Pani ya. Sudah berani untuk mengungkapkan atau membacakan hasil wawancaranya. Tadi untuk Pani itu masalah atau gangguan pada percernaannya itu adalah ambien. Ya. Tadi menyebutkan misalkan ambien ini penyebabnya itu dikarenakan kita sering menunda-nunda. Ya. Padahal kalau misalkan kita lagi di perjalanan, ya di perjalanan kita pengen buang air besar gitu ya. Dikarenakan lagi di perjalanan, jadi kita berusaha untuk menahannya dulu, gitu supaya tidak keluar gitu ya. Karena di ke dalam kendaraan itu kan kadang tidak ada toilet gitu ya, kecuali kalau kita lagi berhenti dulu di jalan. Nah, itu kita baru bisa buang air besar. Ya. Nah, kalau selalu sering seperti itu, misalkan ya yang dialami oleh tadi keluarga salah satu dari keluarga Pani, ya itu bisa berdampak seperti tadi ambien, ya. Jadi pas ambien
pas buang air besarnya itu menjadi susah ya. Jadi salah satu otot-otot yang berada di sekitar dubur gitu ya, sehingga tadi menyebabkan ada keluar darah itu pas buang air besar. Itu salah satu gejala atau tanda-tanda itu mengalami ambeien gitu ya. Nah, silakan kalau ada yang ditanyakan untuk tadi misalkan dalam hal penyembuhan atau misalkan dari hal yang lainnya, silakan ada yang menanyakan atau ngasih tanggapan untuk Pani. Silakan, Alisa, Rodia, Karina, sama Jihan, silakan. Ada yang tanyakan dari teman-teman yang lainnya? Tidak ada? Tidak. Ya, tidak ada. Silakan selanjutnya giliran siapa? Untuk yang ketiga. Saya, Pak. Silakan, Pak Ujia. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Paujia dari 8. Saya akan menyampaikan hasil wawancara saya di pagi dengan tetangga saya yang bernama Karyati. Ini sakit diare bulan lalu. Penyakit yang dideritanya disebut antara lain virus atau terkadang makanan yang terkonsumsi atau makan makanan tepat. Penjelasan penyakit diare adalah penyakit keracunan makanan atau kontaminasi bakteri, alergi mutu, atau makanan sesuatu di saat yang makan sesuatu di saat yang tidak dapat. Cara penyembuhannya antara lain konsumsi banyak cairan untuk menggalangkan cairan, baik melalui oral maupun pemberian obat yang dapat melawan bakteri. Gejala selemut dan cair, nyeri dan kerut, mual kepala, kehilangan nafsu makan, haus terus-menerus, dan lain-lain. Pencegahannya adalah selalu mencuci tangan, terutama sebelum dan setelah mengonsumsi makanan dan minuman yang sudah dimasak hingga matang sempurna, serta menghindari makanan dan minuman yang tidak terjamin kebersihannya. Ya, udah, Koja. Ya, terima kasih tepuk Sudah. tangan dulu untuk Koja ya. Sudah berani mengungkapkan atau membacakan hasil wawancaranya. Nah, tadi untuk penyakit yang ditemukan oleh Fauzia itu adalah penyakit apa? Diare tadi ya? Diare. Ya, diare. Nah, tadi di dalam diare ya, dalam gangguan diare itu ada yang diakibatkan atau penyebabnya itu oleh gangguan dari atau bakteri-bakteri yang terdapat dalam makanan yang kita makan. Bisa juga seperti tadi yang dialami oleh Jihan ya, kemarin katanya malam itu membakar makaroni ya, makan makaroni bantet, jadi pas tadi siangnya itu terkena penyakit diare atau beser gitu ya. Nah, itu merupakan gejala-gejala, jadi tidak semua diare itu disebabkan oleh bakteri atau virus gitu ya. Tapi ada juga akibat dari makanan atau keracunan makanan atau apa gitu ya. Nah, salah satunya tadi kalau misalkan akibat dari yang dialami oleh Jihan, misalkan yang dialami siapapun, misalkan kalau misalkan makanan pedas, kadang kalau misalkan saluran pencernaannya itu tidak sensitif terhadap pedas, gitu ya, tersensitif terhadap pedas, itu bisa mengakibatkan diare, ya. Jadi kelebihan-kelebihan itu misalkan dalam makanan itu terdapat cabai, ya, cabai itu nanti itu kan mengandung vitamin, ya, cabai itu salah satu yang mengandung banyak vitamin. Sedangkan
vitamin yang harus dibutuhkan, yang dicukupi di dalam tubuh, ya itu terbatas. Jadi tidak semua vitamin itu bisa disimpan di dalam tubuh, ya, tapi dikeluarkan, ya, karena tidak ditimbun. Beda dengan lemak, protein, ya, dengan karbohidrat itu beda, itu disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan makanan bisa. Nah, sedangkan vitamin itu yang diperlukan oleh tubuhnya itu terbatas, ya. Jadi tidak, kalau ada kelebihan itu pasti dibuang, gitu, ya. Nah, itu untuk tadi diare, ya. Tadi penyembuhannya untuk Fauzia apa saja untuk penyembuhan diare? Kalau misalkan ketika pas diarenya gitu ya, penyembuhan alternatif jangka pendeknya seperti apa? Tadi untuk penyembuhannya Konsumsi banyak konsumsi mengkonsumsi banyak apa? cairan. Mengkonsumsi banyak cairan. Kenapa harus banyak mengkonsumsi cairan? Karena dia menyebabkan dehidrasi. Oh, karena kalau kita misalkan sering buang air besar, itu akan menyebabkan dehidrasi, gitu ya. Jadi kalau misalkan dehidrasi itu apa? Dehidrasi itu apa? Kekurangan cairan di dalam tubuh. Jadi si diare itu kita itu akan terus-menerus membuang air besar, gitu ya. Jadi si fesesnya itu ya untuk diare itu tidak terbentuk seperti kita normal, gitu ya. Jadi keluarnya itu cair, gitu ya. Jadi keluarnya itu cair. Jadi cairan itu bisa di dalam tubuh itu berkurang, gitu ya. Jadi cairannya itu berkurang. Jadi kita harus sering sering minum untuk mengembalikan cairan yang berada di dalam tubuh, gitu ya. Itu kenapa harus banyak minum, ya. Ya, terima kasih untuk Pak Dia. Silakan selanjutnya Raina, silakan. Ini Pak. Perkenalkan, Raina dari kelas 8. Saya akan menyampaikan saya tadi melakukan wawancara kepada saudara yang bernama Yati. Pernah mengalami sakit mah 1 tahun yang lalu. Lambung adalah luka yang terjadi pada lapisan lambung atau jari, atau menyebabkan lapisan dinding lambung akibat asam lambung. Gejalanya mual, perut kambung, sakit perut, kurang nafsu makan. Disebabkan oleh infeksi H. pylori, sering memakan pedas, dan penyembuhannya kurangi makanan berlemak, kurangi konsumsi minuman beralkohol, dan tidur setidaknya setiap malam, juga bisa membantu merendahkan sakit mah. Dah, Pak. Terkadang Oh iya, ya lupa. Itu di mute, sorry. Ya, tadi terima kasih untuk Raina ya. Untuk penyakit mah, ya itu sebenarnya cukup rentan untuk semua orang. Ya, tidak semua gejalanya itu hampir sama.
itu dikarenakan kita tidak makan teratur. Ya, intinya seperti itu. Jadi makanya kalau orang yang punya penyakit mah itu dianjurkan untuk puasa. Ya, kalau puasa, kenapa dianjurkan untuk puasa? Karena kalau kita lagi menjalankan puasa, kita makan itu teratur. Ya, kalau buka itu kan maghrib, kalau sahur itu pagi atau subuh gitu ya. Nah, jadi teratur 2 kali. Beda lagi kalau kita hari biasa gitu ya. Nah, kalau hari biasa kadang pagi gitu ya, kadang siang, kadang sore gitu ya. Jadi itu tergantung dari kebiasaan atau ketika kita hanya lapar saja gitu. Nah, kalau misalkan kita puasa, itu kita makan itu jadi teratur, itu lebih baik gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang punya penyakit mah, salah satu untuk pencegahan ya, pencegahan untuk penyakit mah semakin parah itu dengan bisa dengan berpuasa. Ya. Nah, untuk selanjutnya dikarenakan ini 1 menit lagi ya, tadi kan 40 menitnya untuk Jumteh. Nah, sekarang ditutup dulu, nanti buat lagi yang baru ya. Setelah itu giliran Pak itu Jihan ya, Jihan terakhir. Oke, kalau pamitos beres nu ieu, Bapak di save heula nu ieu nya. Di save heula antosan heula sakedap. Pami ieu ku Bapak dikirim deui link nu baru terus masuk deui nya. Sakedap eta terakhir menten ke Jihan, tos beres Jihan baru penutupan ya. Ya, ku Bapak nu ayeuna ditutup heula engke masuk deui ka nu baru nya. Setelah tadi presentasi ya semuanya, ada yang ditanyakan dulu terkait gangguan-gangguan pada sistem pencernaan, silakan. Ya, kalau tidak ada, Bapak yang mau nanya. Pada waktu kecil ketika kita memakan jambu, ya jambu batu gitu ya, jambu batu itu tidak boleh dimakan sama biji. Ya, yang dimakannya itu hanya luarnya aja atau yang warna hijaunya sama kulitnya aja. Tidak boleh dimakan sama bijinya. Ya, katanya dapat menyebabkan usus buntu gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah menyebabkan terjadinya usus buntu atau tidak? Silakan Pani, ada tanggapan? Gimana menurut Pani? Kalau menyebabkan usus buntu, melainkan, tapi menurut saya lebih ke sakit perut. Lebih ke sakit perutnya. Jadi, halo? Itu jelas. Itu Jelas? Jelas. Mungkin dari HP jadi nggak kelihatan ya. Nah, ini sudah kelihatan sedikit. Ya. Nah, ini yang tadi kita bahas itu adalah bagaimana cara-caranya kita untuk menjaga kesehatan agar organ-organ pencernaan di dalam tubuh kita itu sehat. Ya. Nah, untuk yang pertama di sini upayanya yang pertama itu adalah mengunyah makanan dengan baik. Ya, jadi dalam mengunyah makanan kalian ya kalau misalkan lagi makan itu jangan langsung ditelan. Ya, tapi dikunyah dulu sampai si makanan itu lembut. Nah, terus yang kedua, batasi makanan tinggi lemak. Ya, makanan tinggi lemak itu misalkan yang berminyak. Di sini yang ketiga itu konsumsi cukup cairan. Ya, jadi untuk yang ketiga untuk mengkonsumsi untuk supaya organ-organ pencernaan kita sehat itu cukup konsumsi cukup cairan. Ya, misalkan air putih gitu ya. Itu air putih kita minum 8 gelas per hari. Ya. Terus yang keempat makan perlahan. Nah, ini makan perlahan sambil mengikuti sama yang pertama ya. Jangan terlalu cepat ya untuk makan. Nah, yang kelima di sini ada kelola stres. Ya, kalau misalkan kalian stres ya itu bisa mengganggu juga terhadap organ-organ pencernaan. Nah, di sini tidak merokok dan mengkonsumsi alkohol. Ya. Yang ketujuh, konsumsi cukup serat. Ya, konsumsi cukup serat itu misalkan dalam makan makanan. Ya, makanan-makanan berserat, jangan makan makanan yang berlemak seperti tadi.
Nah, itu adalah cara-cara atau hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan organ-organ pencernaan kita. Ya. Nah, silakan ada yang ditanyakan atau cara upaya-upaya untuk menjaga atau mencegah terjadinya pada organ pencernaan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya kita memasuki pembelajaran akhir, yaitu kita akan memberikan kesimpulan, ya kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yang kita dapatkan apa saja. Nah, untuk pembelajaran atau kesimpulan hari ini, ya gangguan-gangguan pada pencernaan. Silakan ada yang mau menyimpulkan dari teman-teman yang lain. Mikrofonnya diaktifkan. Kita sama-sama untuk membentuk kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Ya. Nah, untuk yang pertama, ya gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit pada sistem pencernaan itu yang pertama tadi yang diucapkan oleh Alisa apa? Penyakit apa? Peradangan usus buntu. Ya. Nah, pencegahannya gimana untuk tidak terjadi usus buntu tadi, Alisa? Apa saja? Makan makanan berserat. Upaya penyembuhannya atau pencegahan itu dengan makanan-makanan berserat. Ya, itu kesimpulan yang pertama. Terus yang kedua, untuk penyakit Diare. diare. Nah, sama tadi diare. Pencegahannya gimana untuk diare? Selain untuk menjaga makanan berserat. Selalu mencuci tangan dan sesudah makan. Mencuci tangan, ya mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Yaitu bisa untuk menghindarkan dari kuman-kuman atau virus yang ada di makanan atau di tangan, gitu ya. Nah, terus yang tadi untuk panik itu penyakit apa yang dibahas oleh panik? Nah, pasir, ya. Nah, untuk pasir juga sama untuk ambien, ya tadi untuk pencegahannya itu makan makanan berserat. Nah, itu adalah kesimpulan hari ini kita ya untuk kesimpulannya. Setelah kesimpulan kita akan melakukan refleksi, ya refleksi untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah untuk kegiatan pembelajarannya untuk jaringan kita lancar, ya meskipun ada yang tersendat-sendat gitu ya terkait sinyalnya kadang loss gitu ya hilang sinyal jadi zoom-nya keluar sendiri. Ya, jadi sedikit mengganggu juga gitu ya, tapi tidak apa-apa karena kita tidak bisa terkait jaringan ya tidak bisa diusahakan untuk melakukan perbaikan. Ya, untuk Bapak melakukan penilaian ya, penilaian untuk kalian untuk kognitif penilaian kalian nanti bisa dilakukan kita lakukan bersama untuk di kuisis ya nanti ada 20 soal untuk penilaian kognitifnya ya. Nah, Bapak nanti ya dilombakan lagi siapa yang nilainya paling tinggi ya akan dikasih reward. Nah, nanti yang dikasih rewardnya itu juara 1, 2 dan 3. Jadi nilai terbesar. Nilai terbesar ke 1, ke 2 dan 3. Itu untuk nilai kognitif ya. Nah, untuk nilai sikap ya Bapak melihat kalian melalui presentasi atau dari video ya ketika kalian mengikuti apakah mengikuti dengan baik atau tidak ya itu lumayan semuanya sudah cukup baik ya mengikutinya dari awal sampai akhir meskipun ada yang keluar masuk gitu ya karena terlambat oleh jaringan. Nah, untuk sikap keterampilan ya penilaian sikap keterampilan Bapak akan nilai dari itu laporan yang kalian kirim ya laporan yang dikirim itu dalam hasil wawancara ya tadi esai wawancara sama dokumentasinya ya dokumentasi apakah kalian itu melakukan wawancaranya apakah benar atau tidak itu adalah bukti fisik untuk foto. Jadi nanti dilampirkan fotonya kalian kirimkan mau lewat jalur pribadi Japri atau ke grup itu untuk penilaian keterampilannya gitu. Jadi dilihat dari kalian merangkai kata-katanya gitu ya kata-katanya bagus atau tidak gitu ya
Jadi merangkumnya seperti apa. Nah, itu untuk penilaiannya. Nah, untuk selanjutnya, ya, untuk tugas selanjutnya, tindak lanjutnya. Jadi setelah pembelajaran hari ini, akan perilaku-perilaku hidup sehat, ya, untuk mencegah misalkan penyakit-penyakit yang bisa merusak atau mengganggu sistem pencernaan. Cari kegiatan-kegiatan perilaku-perilaku dalam kehidupan sehari-hari kalian yang dapat mengakibatkan rusaknya itu adalah perilaku buruk yang dapat menyebabkan mengganggu organ-organ pencernaan. Kenapa? Karena merokok juga itu mengandung misalkan napas ke nikotinnya gitu ya. Jadi kalau misalkan ditambah lagi dengan kopi, itu adalah perilaku buruk untuk mengganggu sistem pencernaan gitu. Nah, nanti itu tindak lanjutnya untuk Zoom meeting-nya kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Untuk kegiatan kuisis ya akan dilakukan hari ini setelah kita beres Zoom meeting. Bapak share link kuisisnya. Jadi kalian langsung mengerjakan. Kalau terima kasih untuk kehadirannya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Sama.